jurusan manajemen dari Universitas Primagraha. Saya kan ada tugas wawancara terkait materi perilaku keorganisasian. Nah, sebelum wawancara kita harus tahu dulu dong siapa narasumbernya. Boleh perkenalan dulu Kak, dari nama, bergabung di organisasi apa, terus juga kapan sih Kakak bergabung di organisasi tersebut? Oke. Nama saya Muhammad Belajar Rudiansyah. Sebelumnya saya bergabung di APGI atau Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Di APGI saya bergabung sejak tahun 2023, tahun kemarin sampai dengan hari ini. Nah, Kakak kan udah 1 tahun ya bergabung di APGI. Kalau boleh tahu APGI itu apa sih Kak? Terus apa alasan Kakak bergabung di APGI? Dan juga apa boleh semua orang itu bergabung di APGI tersebut? Oke, APGI itu kan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, yang dimana APGI itu mewadahi atau menaungi semua pemandu gunung yang ada di Indonesia yang sudah dinyatakan kompeten atau yang sudah berlisensi dalam bidangnya, yaitu pemandu wisata gunung. Untuk alasan saya bergabung di APGI, sebelum mengetahui APGI, saya juga berprofesi sebagai pemandu, sering membawa klien ke gunung atau ke desa wisata seperti Baduy dan yang lainnya. Setelah mengetahui APGI dan tertarik dengan APGI dan tahu APGI itu memberikan manfaat yang bagus bagi kami yang berprofesi sebagai pemandu, tentunya sangat tertarik untuk itu. Karena selain APGI memberikan lisensi atau menyediakan lisensi, APGI juga menaungi, mewadahi kami sebagai para pemandu khususnya wisata gunung ketika kami berkegiatan di lapangan pada saat memandu. Untuk APGI menerima semua orang yang ingin bergabung dengan APGI, dengan tentunya dengan syarat dan ketentuan, di mana orang tersebut sudah sebelumnya melakukan kepemanduan, entah itu ke gunung, desa wisata, atau yang lainnya. Mungkin lebih khususnya ke gunung ya, karena dari syarat ketentuannya tersebut pernah melakukan guiding atau memandu ke 5 gunung. Untuk kegiatan memandu mungkin dari tahun-tahun terakhir ini ya. Sebelumnya pada tahun kemarin 2023, akhir tahun 2023, saya memandu ke Gunung Sumbing, Gunung Gede Pangrango, terus Gunung Merbabu. Mungkin yang di Bantennya itu Gunung Karang, Gunung Polosari, Gunung Asupan, dan Baduy. Oh ya Kak, mau tanya nih, Kakak kan pasti berorganisasi itu udah dari lama ya, mungkin dari SMP. Apa sih yang Kakak tahu tentang perilaku keorganisasian khususnya di APGI sendiri? Oke, perilaku keorganisasian di dalam APGI itu sendiri. Mungkin sejauh ini beragam ya perilaku dari mungkin individu, entah itu dari tim, dari kepengurusan. Setelah melakukan sertifikasi, mungkin banyak anggota yang terjaring untuk bisa mengikuti atau bisa bergabung masuk ke dalam kepengurusan. Namun ada juga beberapa yang seperti sudah mendapatkan lisensi, ya udah gitu, kayak udah nggak mau ikut organisasinya gitu. Yang penting ya terpisah, bekerja secara masing-masing, mandiri. Kayak udah, yang penting udah dapat lisensinya nih, ya udahlah gitu, lisensinya aja, nggak perlu ikut-ikutan sama organisasinya gitu. Seperti itu. Dan juga menurut Kakak,
Bagaimana perilaku organisasi itu dapat mempengaruhi kinerja anggota sebagai pemandu. Oke. Perilaku organisasi. Mungkin bagi kami selaku pemandu, kinerja organisasi itu sangat mempengaruhi. Kinerja APGI itu sangat mempengaruhi kepada kami sebagai pemandu, karena APGI itu sendiri banyak memberikan informasi tentang gunung-gunung yang akan dituju, informasi-informasi tentang gunung, tentang taman nasional, atau relasi-relasi terhadap pengelola gunung tersebut atau kepada pengelola taman nasional. Tentu itu akan mempermudah ketika kami para pemandu bekerja di lapangan. Nah Kak, di dalam organisasi itu kan pasti ada yang namanya perbedaan pendapat ya. Gimana sih cara Kakak sendiri menghadapi perbedaan pendapat tersebut? Oke. Tentunya sering ya jika mengalami perbedaan pendapat, entah itu ketika di lapangan, pada saat bekerja secara tim, atau ketika di dalam organisasi. Ketika ada permasalahan tersebut, ketika ada perbedaan pendapat tersebut, tentu mungkin sama dengan yang lain, dengan organisasi lain, dengan orang lain, kita melakukan diskusi, membuka obrolan untuk mencapai kemufakatan agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Apabila sesama tim atau sesama anggota dengan pengurus tidak terselesaikan, maka ada yang namanya dewan etik atau dewan pembina. Nah, kita sebagai anggota atau pengurus mengajukan permasalahan tersebut kepada dewan etik atau kepada dewan pembina untuk meminta solusi agar permasalahan yang sedang terjadi itu cepat terselesaikan. Terus juga Kakak kan sebagai pemandu ya, bagaimana sih cara Kakak menilai kepuasan kerja dalam organisasi? Oke. Sebelumnya mungkin tadi sudah diceritakan ya. Kami sebagai pemandu tentunya sangat puas terhadap kinerja organisasi, khususnya APGI yang sudah memberikan informasi terkait gunung-gunung, gunung mana saja yang boleh didaki, gunung mana saja yang tidak boleh untuk didaki, atau memberikan informasi cuaca yang sedang terjadi di gunung tersebut yang akan dituju, memberikan informasi, memberikan relasi terhadap taman nasional, memberikan relasi terhadap transportasi, atau ketika memberikan pengarahan ketika terjadi kecelakaan pada saat di lapangan itu. Hal apa aja sih Kak yang membuat suasana hati Kakak itu kayak bisa selalu positif dalam organisasi? Oke. Mungkin hal yang selalu membuat suasana hati selalu positif karena sebelumnya hal tersebut profesi ini berangkat dari suatu hobi, mendaki gunung. Biasanya mendaki sendiri atau bersama teman-teman. Ketika hal itu menjadi profesi, tentunya mungkin ada nilai lebih dan juga ada beban lebih. Nilai lebihnya ketika hobi dijalankan, terpenuhi, dan kita mendapatkan komersil dari hobi tersebut. Dan tentunya beban juga bertambah, lebih berat ketika kita berprofesi sebagai pemandu. Sudah bukan lagi tanggung jawabnya itu diri sendiri. Mungkin bertambahnya tanggung jawab harus bertanggung jawab kepada klien tentang keselamatan dan keamanan klien ketika pada saat mendaki gunung, kenyamanan, dan bertanggung jawab terhadap akomodasi, peralatan, logistik, dan yang lain-lainnya. Bagaimana Kakak menunjukkan kejujuran dalam organisasi? Menunjukkan kejujuran dalam organisasi, ya, oke. Tentunya itu sering ya dijalani ketika kita melakukan perjalanan guiding atau menerima tamu. Setelah kita melaksanakan perjalanan, setelah melaksanakan
dieting, kita harus melaporkan setiap kegiatan tersebut kepada para pengurus untuk melaporkan apa klien yang diterima itu berapa, kejadian di lapangan, atau apapun lah mengenai perjalanan tersebut kepada para pengurus untuk para pengurus melakukan atau menganalisis apa yang dibutuhkan para pemandu atau anggotanya untuk kedepannya, untuk diadakannya nanti upgrading skill untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya. Jadi seperti itu. Bagaimana juga kakak mengambil keputusan yang dianggapnya memerlukan analisis dan evaluasi yang lebih detail? Oke, mungkin pertanyaan tersebut bisa kita sambungkan dengan case-case yang biasa kita alami di gunung ya. Di gunung kita biasanya mengalami kendala seperti cuaca atau kendala peserta yang cedera dan segala macamnya. Dalam hal tersebut kita sebagai pemandu, kita sebagai guide harus melakukan analisis di mana atau misalkan ketika cuaca yang tiba-tiba buruk, harus segera mengambil langkah atau solusi yang efektif untuk guna menjamin keselamatan dan keamanan para peserta, entah itu melihat dari situasi cuaca, awan, kecepatan angin, dan yang lainnya yang mempengaruhi perubahan cuaca tersebut. Dan untuk terhadap kecelakaan peserta tadi, kecelakaan klien tadi, mungkin kita bisa melihat dari riwayat penyakit dari klien tersebut, cedera yang dialami. Dari masalah tersebut, kita harus sebagai pemandu harus bisa menyediakan atau melakukan pengobatan secara secara dadakan dengan peralatan seadanya, dengan obat-obatan yang seadanya ketika kita di gunung. Karena kita juga sebelum pendakian melakukan medical check up atau menyediakan beberapa obat yang obat tersebut sering digunakan ketika saat di gunung. Kenapa sih Kak motivasi itu penting dalam berorganisasi? Oke. Tentunya motivasi itu sangat penting dalam berorganisasi. Karena suatu organisasi akan terus hidup ketika para anggotanya menghidupi organisasi tersebut. Jadi bukan hanya hidup dari organisasi, tapi juga menghidupi. Nah kan di dalam APGI itu sendiri ada timbal baliknya tuh, dari anggota yang menghidupi organisasi, dan organisasi juga menghidupi para anggotanya dengan memberikan informasi tentang informasi dan relasi yang diberikan oleh organisasi terhadap anggota. Hal apa yang membuat kakak termotivasi untuk terus bergabung di APGI? Hal yang membuat terus termotivasi untuk bergabung di APGI karena mendaki gunung itu adalah hobi, dan ketika hobi tersebut bisa menghasilkan uang, dan APGI itu sendiri mewadahi daripada hobi yang menjadi profesi kami sekarang sebagai pemandu, mewadahi, menaungi, memberikan informasi-informasi yang sudah tadi dijawab sebelumnya gitu. Gimana sih Kak cara kakak meningkatkan motivasi diri sendiri? Oke, motivasi untuk meningkatkan motivasi diri sendiri. Ya. Mungkin sebelumnya karena ada yang sedang dibangun ya, ada nama yang harus dibesarkan, sehingga hal tersebut terus memacu diri sendiri untuk terus melakukan karya atau untuk terus bergerak di bidang kepemanduan untuk membesarkan nama yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana cara kakak menerapkan motivasi dalam organisasi tersebut? Oke, menerapkan motivasi dalam organisasi tersebut ya mungkin semua anggota berangkat dari satu hal yang sama, dari hobi dan menjadi profesi.
menerapkannya kepada teman-teman para pemandu. Mungkin ya hal yang sama, mereka mempunyai kepentingan masing-masing, mempunyai tujuan masing-masing dalam berorganisasi, khususnya di dalam APGI. Mereka berangkat dengan nama-nama travel masing-masing. Tentunya bagi mereka juga itu sebagai motivasi untuk membesarkan nama travel perjalanan ketika mereka sudah bergabung di dalam APGI. Nah, itu pasti sangat memacu motivasi mereka untuk terus lebih giat dalam memandu atau terus mengikuti atau terus bergabung dengan APGI itu sendiri. Ya Kak, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan dan ingin saya ketahui. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Ya, saya ucapkan sama-sama ya, sudah mau tahu tentang APGI, tentang kepemanduan lah, khususnya di wisata gunung itu sendiri. Saya sangat senang dengan adanya wawancara ini. Jadi sekaligus saya juga mensosialisasikan APGI itu apa dan APGI itu bagaimana. Seperti itu.